Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada sore hari ini kita akan belajar tentang sejarah lokal. Untuk materi pada pertemuan kali ini adalah tentang bagaimana sejarah lokal sebagai sumber belajar sejarah. Kalau kita flashback ke materi sebelumnya tentang bagaimana silabi dari mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep sejarah lokal dari dan batasan-batasannya. Jadi bagaimana hubungan sejarah lokal, sejarah nasional, kemudian sejarah lokal sebagai identitas masyarakat. Kemudian kita sudah belajar tentang folklore, tradisi lisan, dan adat istiadat dalam konsep sejarah lokal. Pertemuan setelah UTS ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sejarah lokal itu kita gunakan sebagai sumber belajar sejarah. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi sejarah lokal, kemudian kita gunakan sebagai sumber referensi atau sumber belajar sejarah baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang ada di kontrak dan RPS kita yang sudah kita sepakati di awal semester, bahwa sesuai dengan sub CPMK 8.3, yakni mampu mendesain rencana pengembangan sejarah lokal sebagai sumber sejarah dan sumber belajar sejarah yang berbasis IT. Dan ini juga sudah sesuai dengan sub CPMK 8.4, yakni harapannya adalah kalian bisa menghasilkan karya yang inovatif, kreatif, kemudian yang berbasis sejarah lokal sebagai sumber sejarah atau sumber belajar sejarah. Nah, kalau kita coba untuk flashback kembali terhadap apa itu sejarah lokal. Sejarah lokal itu adalah satu cabang ilmu, ya. Satu cabang ilmu yang sangat menarik untuk diperbincangkan, terutama untuk menyangkut batasan pengertian dan metodologinya. Jadi aspek pengajaran sejarah lokal di sekolah-sekolah itu tentu harus memanfaatkan sumber sejarah yang mendekatkan diri kepada siswa itu sendiri. Nah, penelitian tentang sejarah lokal itu tetap harus perlu dikaji, tetap harus perlu diulas terus-menerus untuk kemudian mendapatkan satu materi yang utuh tentang pengetahuan dinamika atau sosiokultural dari bangsa Indonesia yang majemuk ini. Jadi intinya adalah bahwa sejarah lokal itu adalah bagian sejarah nasional. Jadi ini contoh bagannya, jadi bagan yang sudah saya buat, bahwa sejarah nasional itu ya terdiri dari sejarah lokal yang ada di dalamnya. Kemudian bisa jadi sejarah nasional itu juga didukung oleh sejarah lokal yang ada di pinggirannya. Jadi masuk di dalam inti dari sejarah nasional. Nah, kemudian apa kaitan sejarah lokal terhadap peserta didik? Tentu dalam hal ini ketika kemudian kita melakukan satu kajian historis tentang sejarah lokal, maka tidak hanya kita keep ilmu itu untuk kita sendiri, tetapi bagaimana manfaat sejarah lokal itu juga kita manfaatkan untuk peserta didik. Jadi misalnya Mas Labib, Mbak Maya ini mengajar di sekolah, tentu kita sebagai seorang pendidik sejarah, bagaimana kita bisa mendekatkan sedekat mungkin pembelajaran itu dengan kehidupan nyata yang ada di lingkungan siswa atau peserta didik. Jadi kalau kemudian kita bisa mencontohkan sejarah tentang kerajaan itu tidak perlu tentang kerajaan Samudra Pasai misalnya, tetapi local wisdom itu juga perlu kita angkat, bahwa di Banyuwangi ada sejarah Belambangan. Ya, di Banyuwangi ada sejarah Belambangan, sehingga tidak mengakibatkan kecenderungan bahwa penulisan sejarah itu sifatnya adalah nasional sentris begitu. Yang ditulis itu hanya persoalan sejarah yang sifatnya nasional saja. Padahal dinamika Republik ini mulai dari Sabang sampai Merauke itu ya tidak bisa dipisahkan, ya.
tidak akan menjadi sejarah nasional kalau kemudian patahan-patahan sejarah lokal itu tidak dikumpulkan. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama. Jadi kemudian sumber tertulis. Nah, karena minim sumber tertulis, tentu ini menjadi PR kita sebagai pendidik sejarah, calon pendidik sejarah, panjenengan sebagai mahasiswa sejarah. Bagaimana kita mencoba untuk menjadikan sejarah lokal yang belum berkembang dengan baik itu, yang rata-rata kan sumbernya adalah oral history, ya, rata-rata adalah tradisi lisan. Nah, ini bagaimana kita bisa kemudian membuat karya tulis. Ya, kalau di Banyuwangi bisa kita contohkan ya, banyak hal yang berkaitan dengan sejarah lokal, maka tentu kita bisa angkat itu untuk kita jadikan sumber belajar sejarah kepada anak didik kita, kepada peserta didik. Nah, ini contoh ya. Ini contoh sejarah lokal yang ada di Banyuwangi. Nah, dari gambar ini, kira-kira apa yang bisa kaitkan dengan sejarah nasional kalau melihat apa yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Jadi ini adalah contoh bagaimana dulu ada VOC, kemudian ada proyek perkebunan dan lain-lain. Nah, tentu Banyuwangi itu adalah patahan kecil ya, adalah serpihan kecil dari sejarah perkebunan di Indonesia. Tapi ada begitu ya. Nah, bahwa ada sejarah perkebunan di Banyuwangi. Dan kita tahu betul sampai saat ini kan perkebunan itu masih bisa berkembang, bisa eksis begitu ya. Ada Glenmore, kemudian ada perkebunan Kali Kelata. Nah, perkebunan-perkebunan itu masih bisa eksis sampai sekarang. Dan itu ada historisnya kemudian. Jadi kita tidak hanya bisa belajar tentang sejarah perkebunan yang makro, tetapi mikronya yang ada di Banyuwangi juga kita pelajari. Ini akan lebih menarik karena apa? Karena ini ada di sekeliling kita. Ini ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu yang dekat dengan kita akan lebih banyak tahu, lebih banyak memahami, dan lebih bisa mengeksplor diri. Kemudian ini, ya, embarkasi haji. Jadi seluruh yang ada di mulai Karisidenan Besuki, mulai Jember, Probolinggo, kemudian ke timur, itu dulu hajinya itu lewat Pantai Bum. Jadi diangkut dulu menggunakan kapal-kapal kecil, kemudian dinaikkan ke kapal besar ini. Baru kemudian berlayar ke Arab Saudi. Dan itu waktu itu ya kurang lebih memakan waktu 3 bulan perjalanan berangkat. Ya, hajinya 2 bulan, pulang lagi 3 bulan. Itu kalau lancar tidak ada arus atau ombak yang intinya satu kendala di perjalanan. Bisa sampai 9 bulan orang naik haji. Jadi benar-benar kerasa hajinya begitu. Kemudian ini, dulu Banyuwangi dikenal sebagai kota pisang. Ya, bagaimana kita bisa belajar dari sejarah tentang sejarah lokal di Banyuwangi itu bahwa dulu kita adalah pengekspor pisang. Ya, karena banyak pelabuhan yang luar biasa, kemudian kita juga punya kantor telegraf ya, sehingga orang mau pesan pisang itu misalnya dari Inggris mau telepon ke Australia, maka kantor telegrafnya ada di Inggrisan sana. Jadi nyambungnya ke Inggrisan dulu, misalnya hello, kemudian saya mau pesan pisang begitu, baru kemudian oh iya saya sambungkan ke Australia gitu. Nah, dulu kita dikenal sebagai eksportir pisang. Jadi Banyuwangi itu dengan dinamika pencarian identitasnya, dinamika pencarian identitas sejarah lokalnya ya, kajian sejarah lokalnya, dulu Banyuwangi pertama dikenal sebagai kota pisang. Geser lagi ke, mohon maaf, 98 dikenal sebagai kota santet ya. Setelah kota santet, kemudian kota gandrung. Kemudian zamannya Pak Anas, digeser lagi, The Sunrise of Java. Kalau Anda pengen tahu tentang keelokan Jawa, maka lihatlah dari ujung timur, begitu ya kira-kira. Kemudian kalau ini, ada yang pernah melewati? Terowongan Merawan. Nah, Terowongan Merawan.
Jadi bagaimana sejarah kereta api Banyuwangi, Jember, Surabaya itu sebenarnya adalah juga bagian dari historiografi tentang kereta api secara nasional. Nah ini kan, kalau para mandornya ya dari kolonial enak, tetapi Anda lihat ini kan ya mungkin juga kakek cucu kita, kakek cicit kita ya. Nah ini antek-antek Belanda ini. 1902 dibangun. Udah 100 tahun lebih dan kita menikmati itu ya. Sekarang kan kita tinggal foto-foto saja, menggantikan posenya para kolonial ini kan sekarang kita. Nah, tetapi apa yang bisa kita tarik dari satu peristiwa sejarah, dari bukti sejarah itu untuk kita jadikan sebagai pembelajaran kepada siswa atau peserta didik yang nanti kita ajar. Ini ada yang tahu? Asistenan Banyuwangi Sukurojo. Ini adalah kantor PU. Lokasinya adalah di depan Hotel Warata di SMAN 1 Giri. Sekarang kantor PU. Ya. Jadi dulu nggak ada drone ya. Mereka ya bawa pesawat, kemudian melakukan pemotretan. Dilihat. Ini kan areal pelabuhan, areal boom sekarang. Area Selat Bali, Ketapang. Nah, maka dalam historiografi nasional itu juga ada bagian kecil yang diambil dari sejarah lokal kita bahwa agresi militer itu AMB 2, AMB 1 itu dimulai dari Banyuwangi. Jadi pertempuran Angkatan Laut pertama itu terjadi di Banyuwangi. Ini ada buku, ada historisnya, ada buku yang dikenal dengan pasukan M, pasukan Markadi. Jadi bagaimana Kolonel Markadi itu menghalau pasukan yang akan melakukan agresi di Banyuwangi. Nah, kemudian untuk mengenang jasa para pahlawan kelompok pasukan M, Angkatan Laut yang ingin menghalang agresi kembali oleh kolonial pada saat itu, maka di Pantai Bum ada makam pahlawan. Nah, itu adalah pasukan M. Kira-kira ada perubahan nggak sama yang sekarang, Pak Maya? Apa perbedaannya? Ada, Pak. Perbedaannya apa? Sekarang mungkin sudah direnovasi, kayak ada betonnya, terus jalan rayanya sudah dibangun. Kalau ini kan masih tanah. Oke, terima kasih. Jadi benar, dulu masih tanah, sekarang sudah full beton, ya, full cor-coran. Dan akibatnya apa? Ya akibatnya banjir, ya. Daerah di sekitar alun-alun Belambangan itu kalau sudah hujan deras maka banjir. Nah, ini pentingnya kita belajar sejarah, bagaimana juga agar apa ya, kita juga peduli terhadap alam dan lain-lain. Oh iya, dulu ketika tanah ya nggak ada banjir begitu, karena langsung ada resapan, langsung ada resapan. Nah, sekarang ketika kemudian semuanya serba aspal, semuanya serba cor, maka ya kita sebagai manusia juga harus mampu merefleksi kembali kira-kira apa yang harus kita berbuat terhadap alam. Ya. Ini komplek pecinan, ya. Ini pasar yang sekarang itu. Ini komplek pecinan. Nah, sekarang sudah luar biasa banyak perubahan, ya. Nah, ini kantor telegraf atau yang kita kenal sebagai Kampung Inggrisan. Ini punya historis panjang, bagaimana tanpa ini juga nggak akan nyambung komunikasi antara Eropa ke Australia, begitu ya. Karena memang ya stay dulu di sini, baru kemudian diangkat oleh operator sini, kemudian disambungkan ke Australia. Begitupun orang Australia mau telepon ke Eropa, maka hello, hello, hello. Anda mau telepon siapa? Saya mau telepon ke Eropa. Oh, bukan ke Banyuwangi, maka disambungkan ke Eropa. Dulu begitu sistemnya. Nah, ini adalah kantornya dulu. Nah, ini masih ditulis dengan bahasa Belanda. Nah, itu tadi adalah salah satu, salah banyak ya, beberapa contoh situs-situs sejarah
yang bisa kita kemudian tulis sebagai satu kajian historiografi sejarah, tentu sejarah lokal, untuk kemudian kita kembangkan. Kita kembangkan sebagai sumber belajar sejarah. Ya, tentu jenengan yang IT-nya luar biasa, harapannya adalah bisa menjadi luaran yang basisnya adalah IT. Begitu. Bisa konten, sekarang apa? Konten YouTube, konten TikTok ya. Kemudian ya infografis yang berkaitan dengan IT lah. Kemudian apa yang kita pelajari tadi tentang situs-situs atau sejarah lokal itu juga kita bisa identifikasi sebagai sumber sejarah lokal untuk kita masukkan pada pembelajaran di sekolah. Ya. Kita analisis SKKD, kalau sekarang kan KI1, KI-nya apa ya, kompetensi intinya apa, kemudian oh iya ini bisa masuk gitu. Agresi militer itu tadi misalnya masuk ke mana ya. Foto-foto terkait dengan kerajaan Belambangan itu masuk di silabus atau di RPS mana, di RPP mana di sekolah. Ya. Nah, ini. Jadi tugas Anda, jadi pertemuan ke-11 sampai 15 ini kita adalah project based learning. Anda saya beri tugas untuk mengerjakan yang pertama adalah membuat tulisan secara kelompok ya, historiografi sejarah lokal. Yang mau meneliti tentang sejarah macan putih misalnya, atau yang mau meneliti tentang sejarah Umpak Songo, atau yang mau meneliti sejarah tentang Hindu di Banyuwangi, atau Pura Agung yang ada di Banyuwangi. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa kembangkan sebagai sumber belajar sejarah. Ya tentu basisnya adalah kita lihat dulu RPP-nya, RPS-nya. Masuk di standar kompetensi apa, di indikator apa di dalam pembelajaran di sekolah itu nanti. Sebelum saya teruskan, ada pertanyaan? Mungkin kami ya, Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi yang Bapak sampaikan banyak sekali yang kami ambil hikmahnya, termasuk salah satunya yaitu bagaimana dahulunya kota Banyuwangi disebut sebagai kota pisang, yang sekarang kota pisang ini notabene diambil oleh atau tersemat pada Kabupaten Lumajang. Lumajang, ya betul. Dan dahulunya kita memang sudah menampaktilasi bahwa kita sebagai eksportir dunia, dan juga pada kala itu di pelabuhan yang ada di Pantai Bum dan juga di Banyuwangi, di Ulu Pampang Muncar Banyuwangi sebagai pusat pelayaran dunia. Dan itu dibuktikan kalau nggak salah, saya teringat pada sejarah Indonesia juga, Pak. Pada tahun 46 kalau nggak salah, Indonesia mengirimkan 500.000 ton untuk India karena menderita kelaparan. Salah satunya yaitu melalui Banyuwangi dan juga Probolinggo. Dan ini adalah sebuah sejarah lokal wisdom yang ada di Banyuwangi, yang menjadi sebuah rule sejarah yang dapat kita refleksikan di kehidupan sehari-hari untuk kita sebagai calon pengajar mengembangkan kembali dan mengingatkan kembali kepada calon peserta didik kita besok. Nah, pertanyaan dari kami itu sederhana, Bapak. Hal-hal yang ada di lokal wisdom, di lokal di Banyuwangi sendiri, dengan banyaknya sejarah itu, kenapa kok banyak sekali yang tidak tersemat? Padahal Banyuwangi sendiri itu banyak sekali menorehkan sejarah-sejarah nasional yang dimulai dari sejarah lokal, walaupun itu berada di kabupaten kecil di pucuk wetan Pulau Jawa ini. Terima kasih. Jadi terima kasih luar biasa Mas Labib atas pernyataan dan pertanyaannya. Jadi memang benar bahwa kita itu adalah bagian daripada eksportir rempah-rempah, bagian daripada eksportir komoditi yang banyak diperebutkan oleh dunia pada saat itu. Banyuwangi adalah penghasilnya. Nah, baik itu padi, baik itu pisang, pada saat itu kopi ya. Kita tahu kita adalah penghasil kopi terbaik begitu
yang di daerah Ijen itu nggak ada kopi yang menyamai, karena ada aroma belerangnya itu yang bikin berbeda, sehingga kecutnya juga berbeda, itu yang banyak dicari bule. Nah, kemudian kenapa kemudian historiografi lokal itu tidak tertulis ke dalam nasional gitu. Jadi kita itu banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang luar biasa, pertempuran sejarah lokal kita, pertempuran perang Paregreg, perang di Rawabayu itu justru mengeluarkan biaya yang sangat luar biasa besar kepada company pada saat itu di Belanda. Jadi 7 ton emas pada saat itu digunakan, dan diakui di arsip-arsip di Leiden sana bahwa sangat susah untuk mengalahkan Prabu Tawangalun pada saat itu. Bahkan kalau perang Diponegoro itu hanya berlangsung 5 tahun, kita 200 tahun pasca Majapahit runtuh, Belambangan itu masih eksis, masih berdiri sebagai tameng kerajaan agama Hindu, yang basisnya masih agama Hindu. 200 tahun setelah Majapahit runtuh, kita masih mempertahankan. Nah, ini yang tidak terangkat ke dalam sejarah nasional. Karena apa? Dalam kajian sejarah, no data, no fakta, tidak ada tulisan. Ya, Anda tidak punya data, Anda tidak punya fakta, maka juga tidak ada tulisan. Karena apa? Data dan fakta kita itu dibawa ke Leiden sana, ke Belanda. Ya. Kemudian bagaimana kita mau mengklaim sebagai ini? Ini kan data-data yang baru ditemukan dan kita kemudian bisa source kembali di Leiden University kan setelah dibuka. Dulu nggak ada. Jadi kedikdayaan bahwa Banyuwangi itu adalah dulu punya punya pelabuhan-pelabuhan yang sangat besar itu dihapus dalam ingatan memori masyarakat Banyuwangi. Agar apa? Agar masyarakat Banyuwangi itu kerdil, ya, tidak pede bahwa kita sebenarnya adalah masyarakat yang sangat luar biasa. Nah itu. Kemudian teman-teman, sebenarnya mata kuliah saya sejarah lokal ini sudah punya output yang luar biasa. Luar biasanya adalah kakak tingkat panjenengan, kemudian ketika mempelajari, menekuni sejarah lokal secara serius, mengikuti mata kuliah ini secara benar-benar, maka mereka juga melakukan satu bentuk historiografi sejarah, kemudian mereka konversi, mereka melakukan satu kajian penelitian dalam bentuk skripsi. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi bagaimana Mbak Christine Suita ini, kakak tingkat panjenengan, mungkin Mas Labib juga tahu, ini dia mengambil tema Candi Agung Gumuk Kancil, candi yang muaranya adalah penyebar agama Hindu di Bali. Nah, jadi orang Bali pasti ke candi ini di Glenmore. Nah, sebagai situs sejarah dan wisata religi. Nah, kemudian pemanfaatannya sebagai sumber belajar sejarah. Jadi output dari mata kuliah ini sudah banyak. Kemudian ini ada Mbak Ladaina atau siapa ini, potensi situs Inggrisan sebagai sumber belajar sejarah dan objek pariwisata sejarah di Kabupaten Banyuwangi. Nah, panjenengan semua saya harapkan dengan mengikuti mata kuliah ini juga sudah punya gambaran. Kira-kira saya mau meneliti sejarah apa, kemudian kita tarik, karena kita adalah pendidik sejarah, kita berada di dalam program studi pendidikan sejarah, maka historiografi itu kemudian kita tarik ke dalam sebuah pembelajaran. Ya, sebagai media, sebagai kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Intinya begitu. Nah, ini kemudian dari riset dari Mbak Ristin dan Mbak Vina ya tadi itu digunakan sebagai
Nah, ini outputnya adalah buku. Jadi mereka ini mereka ngabari saya beberapa hari yang lalu, Pak, kita terbitkan ke dalam buku. Ini akan terbit di bulan ini katanya, tentang situs sejarah lokal sebagai objek pariwisata dan sumber belajar sejarah siswa di Kabupaten Banyuwangi. Ini diterbitkan oleh CV Green Publisher Indonesia. Jadi harapannya adalah Mas Lapip, Mbak Ayu, kemudian Mbak Anggun itu juga kemudian melakukan historiografi lokal. Anda satu objek, Lapip satu objek, Maya satu objek, sehingga kemudian jadi tulisan bersama gitu kan. Nah, sehingga jadi buku. Ada kebermanfaatan kita mengikuti mata kuliah ini sehingga ada sesuatu yang bisa kita kenang, ya. Saya kira itu ya untuk presensi ini. Hadir semua ya. Itu ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Saya, Pak. Oh iya, silakan Mbak Maya. Tadi kan Bapak jelasin kalau sejarah lokal itu merupakan bagian dari sejarah nasional, begitupun sebaliknya. Jadi pertanyaan saya, ada nggak indikator-indikator tertentu untuk menentukan bahwa sejarah ini yang dinamakan dengan sejarah lokal dan ini yang dinamakan dengan sejarah nasional seperti itu? Ada nggak spesifiknya, indikator spesifiknya untuk menentukan bahwa ini termasuk sejarah lokal seperti itu? Oke, jadi batasannya adalah sejarah lokal dan nasional. Jadi dikatakan sejarah lokal karena lokus peristiwanya itu terjadi di lokal. Kemudian dampak dari peristiwa itu juga tidak, misalnya begini, peristiwa Perang Puputan Bayu itu tidak memiliki dampak terhadap masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Itu disebut sebagai sejarah lokal, peristiwa lokal. Karena peristiwanya hanya di Bayu. Jadi orang Probolinggo tidak ada dampak terhadap itu. Karena perjuangannya adalah perjuangan yang sifatnya adalah lokal. Perlawanannya adalah lokal. Nah, kemudian bagaimana kemudian itu dijadikan sebagai satu peristiwa sejarah yang bisa dikatakan nasional? Ya karena kalau efeknya adalah skalanya adalah skala nasional. Skalanya dampaknya luas. Jadi tidak hanya Bayu saja yang mengalami satu peristiwa itu, bisa jadi menjadi peristiwa yang meluas. Contoh kasus adalah misalnya peristiwa Santet. Peristiwa Santet itu sejarah lokal, kejadian sejarah yang ada di Banyuwangi. Tapi itu menjadi sejarah nasional karena ternyata isu Santet itu digunakan di wilayah-wilayah lain, di Cirebon, di Jawa Barat ya, di banyak provinsi itu menggunakan isu yang diangkat di Banyuwangi pertama kali. Jadi tukang santet yang ada di dukun-dukun santet yang ada di luar kota sana, di luar provinsi Jawa Timur bahkan, itu juga mengalami satu peristiwa yang sama, pembantaian. Maka pembantaian tragedi santet 98 itu menjadi peristiwa nasional. Tapi kalau kemudian peristiwanya hanya terjadi di Banyuwangi, itu sejarah lokal. Nggak ngefek. Tapi ketika kemudian digoreng oleh pusat sebagai satu, intinya apa? Penulisan sejarah itu ditentukan oleh penguasa. Paham? Ya. Jadi yang berkuasa yang berhak menulis sejarah. Gitu. Istana sentris ya. Nah, begitulah kira-kira. Sampun Mbak Maya? Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Saya kira itu ya. Untuk presensinya Anda bisa melakukan nanti di Bitly yang kemarin saya share, tadi saya share itu, kemudian di LMS Untak Anda bisa melakukan presensi di sana. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Sekali lagi untuk penugasan nanti kita kalau ada pertanyaan yang belum bisa Anda pahami, silahkan kemudian bisa melakukan tanya ke Pak Mahfud melalui WhatsApp atau telepon langsung. Saya kira itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.